Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan ke-10 mengenai uji validitas dan reliabilitas data. Ya. Jadi, seberapa valid data tersebut bisa ditampilkan dan seberapa reliabilitasnya data tersebut. Ya. Jadi, untuk uji validitas, mengukur apa yang seharusnya diukur. Misal, kita mengukur ukuran pemusatan data, berarti yang akan kita ukur adalah rata-rata atau min, median, dan modus, kan gitu. Nah, atau kita akan mengukur ukuran letak, ya kan. Berarti yang akan dihitung adalah letak kuartil, desil, atau persentil. Atau ukuran ragam, variansi. Nah, bisa standar deviasi, bisa varian atau ragam itu sendiri, atau simpangan baku, kan gitu ya. Nah, uji validitas untuk menentukan sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu instrumen pengukuran dalam melakukan fungsi ukurnya. Agar data yang diperoleh bisa relevan atau sesuai dengan tujuan, maka dengan tujuan diadakannya pengukuran tersebut. Jadi fungsi validitas itu ini ya, ada 3. Contoh, dalam mengukur motivasi, tentunya seorang peneliti yang membuat instrumen. Ya kan? Jadi peneliti yang membuat instrumennya gini ya Dek, kan Adik pernah dapat ya angket atau instrumen. Nah, ada soalnya nanti bisa di checklist angka 1 sampai 5 misalnya, tidak setuju kayak gitu. Kurang setuju, ya kan? Setuju, kemudian sangat setuju, kemudian sangat setuju sekali. Ya. Makin tinggi poinnya, maka tingkat kesetujuannya itu makin besar, kan gitu ya. Nah, motivasi ini berharap agar instrumen penelitiannya bisa berfungsi dengan benar untuk mengukur motivasi. Ini tentang instrumen mengenai motivasi. Syaratnya instrumen itu harus memiliki validitas yang tinggi. Ya kan. Namanya angket atau instrumen yang kita bagikan ke orang-orang itu harus valid. Valid maksudnya bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Jadi nggak ngarang kita, datanya tuh nggak ngarang. Nah, memakai korelasi product moment atau korelasi antar item dengan skor total dalam satu variabel. Korelasi kita udah pernah belajar ini ya. Di analisis regresi ada korelasi di sana, simbolnya R. Kemudian validitasnya tinggi. Azwar besar dari 0,3, Azwarnya koefisien validitas ya. Sudah dianggap memuaskan ya. Dalam output SPSS dilihat pada kolom corrected item total correlation. Adik cari menu ini ada pada apa ya? Corrected item total correlation. Cari mengenai korelasi. Ya. Nah, sedangkan untuk reliabilitas itu untuk mengukur sejauh mana hasil pengukuran kita dapat dipercaya. Ya. Kalau tadi kan validitas dia data tersebut mengenai korelasinya itu dapat dilihat ya, dihitung atau dilihat dari simbol Azwarnya itu atau koefisien validitasnya besar dari 0,3. Kalau reliabilitas sejauh mana pengukuran dapat dipercaya bila dilakukan pada waktu yang berbeda pada kelompok subjek yang sama diperoleh hasil yang relatif sama. Apa maksudnya Dedek? Pada waktu yang berbeda, misalnya bulan pertama diukur ya, apa yang kita ukur misalnya? Tekanan darah pasien misalnya bisa jadi ya. Nah, subjeknya itu juga, orang-orangnya itu juga 1 sampai 10 misalnya pasiennya. Nah, bulan kedua dihitung lagi ya. Misalnya setelah dia diberikan obat tertentu, dihitung lagi tekanan darahnya. Dan menunjukkan hasil yang relatif signifikan sebenarnya, bukan relatif sama kalau menurut saya. Hasil yang signifikan. Biasanya kan kalau pemberian obat itu kan ada perubahan ya tekanan darah pada pasien penyakit tertentu. Nah, ini relatif sama asalkan aspek yang diukur dalam diri subjek memang belum berubah ya.
tidak ada tindakan pada subjek tersebut. Nah, sedangkan tadi yang kita ceritakan ada tindakan kepada pasien, ya kan, diberikan obat tertentu untuk penyakit tertentu, nah, ya, pasti dia signifikan perubahannya. Tapi kalau tidak ada tindakan sama sekali, itu tidak berubah, ya. Maksudnya relatif sama. Tinggi atau rendahnya reliabilitas secara empiris ditentukan oleh suatu angka, disebut koefisien reliabilitas. Kalau tadi kan koefisien validitas atau ASUAR tadi ya, kayak nama orang. Reliabilitas yang tinggi ditunjukkan dengan nilai 1, ya, nilai sama dengan 1, itu dianggap sudah cukup memuaskan. Atau tinggi kalau dia lebih besar dari 0,7. Ya. Ada beberapa teknik yang dipakai untuk menghitung reliabilitas. Di antaranya alpha Cronbach, split half, dan sebagainya. Jadi dicari. Nah, kalau dalam SPSS kita sering memakai alpha Cronbach. Ya. Cari di menu SPSS. Ya, apa namanya itu? Oh, menunya di mana gitu. Kalau correlation, nah cari juga ya untuk validitas tadi. Sedangkan untuk alpha Cronbach untuk ukur reliabilitas data. Nah, ini rumus R. R ini kan koefisien korelasi ya, Adik, atau validitas. Ini menggunakan rumus produk moment secara manual. R sama dengan N dikali sigma X kali Y dikurang sigma X dikali sigma Y per akar N kali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan dikali N kali sigma Y kuadrat dikurang sigma Y dikuadratkan. Ini udah pernah kita pelajari ya di semester 3 di bagian analisis regresi dan korelasi. Sudah ada, sudah pernah, jadi tidak asing lagi kan, ada deh, jadi ya, nggak asing lagi lah ya. Nah, misalnya kita ingin menguji validitas variabel motivasi sebagai contoh, perhatikan data berikut. Kita lihat. Nah, di sini instrumennya ada pertanyaan 1 sampai 19. Orang yang akan diberikan angket itu ada 10 orang. Ini nilai yang mereka pilih ya. Nomor 1 ada yang sangat setuju sekali, ada yang kurang setuju, nah, seperti itu. Nomor 2 ada yang sangat setuju, ada yang ini apa 3 tadi? Setuju ya, setuju biasa. Sangat setuju sekali, banyak lah ya. Masing-masing orang beda pendapatnya, ada juga yang sama ya. Kita akan melakukan uji validitas terhadap data variabel motivasi. Soalnya nggak tahu entah apa, yang penting dapatlah butir pernyataannya seperti ini. Jawaban-jawaban respondennya tadi. Kalau menggunakan Excel, kita dapat langsung lakukan sebagai berikut. Pada kolom terakhir, buat jumlah pada kolom paling bawah, hitung dengan Corel. Ditarik kolomnya ya, dan lakukan untuk setiap kolom. Kalau di Excel. Terus perhatikan perhitungannya. Nah, di sini ada korelasi yang sudah dihitung. Ada 0,89, 0,63, 0, sekian-sekian. Nah, di sini ada 0,74 ya. Kalau V dia valid, kalau TV tidak valid. Ini 0,15 kan angkanya sangat kecil sekali ya. Tidak valid. Cuma satu yang tidak valid. Karena jauh dari rentang yang ada. 0,5 masih bisa diterima ya. 0,59. 0,63 masih bisa, 0,67 masih bisa. Nah, ini kan jauh sekali dia, 0,15. Kenapa tidak valid? Di sini ada yang sangat setuju sekali. Nah, tapi teman-temannya kurang setuju ya, sama setuju. Jadi sangat berbeda persepsinya gitu. Jadi bisa soal nomor 8, butir pertanyaan nomor 8 tidak valid jadinya. Tapi pakai Excel. Coba cari di Excel perintah Corel. Ya. Nah, uji reliabilitas instrumen penelitian dengan Cronbach alpha atau manual
Rumusnya ini ya, Dede. Ini juga sering juga Ibu temukan di skripsi atau penelitian mahasiswa. Rumus R, K per K kurang 1 dikali 1 kurang sigma B kuadrat per sigma T kuadrat. Sigma B kuadrat itu total varians dari butir soal. Sedangkan sigma T kuadrat total varians keseluruhannya. K banyak pertanyaannya atau butir soal, sedangkan R adalah koefisien reliabilitas instrumen yang akan kita cari secara manual. Ini contoh ya, ada 10 responden juga, tapi soalnya cuma 5. Nah, jawaban 1, 2, 3, 4, 5. Ini jawaban-jawaban mereka. Ya, total dicari secara datar dan secara vertikal. Horizontal dicari totalnya, vertikal juga dicari totalnya. Nah, diperoleh total kuadratnya seperti ini. Nah, ini ya, keterangannya ada dibaca. Cara menentukan kuadrat-kuadratnya tuh. Nah, ini rumus Cronbach yang manual. Cara hitung varians butir sigma B kuadrat 115 dikurang 33 kuadrat per 10 per 10 sigma B kuadratnya. Rumusnya ini berarti apa ya? 115 tadi apa? Total angket secara vertikal, berarti sigma ini X1, X2, X3, X4 dan X5. Ini total XI. Ya kan? Berarti total keseluruhannya itu adalah 115. Coba dia cari. 33 ke bawah, ini ke bawah 35, ini ke bawah 35. Nomor 4 ke bawah 34, nomor 5 ke bawah 42. Nah, 115 ini yang B ya. 361 yang ke kanan. 19 kuadrat 361. 33 kuadrat apakah 115? Nah, ini pertanyakan ini ya. Cari 115-nya dari mana? Terus yang 33 itu jumlah dari angket pertama. Per 10 responden. Diperolehlah sigma B kuadrat itu 0,61. Sedangkan sigma dari sigma B kuadrat jumlahkanlah ya. Butir varians butir nomor 2 sampai ke 5. 1, 2, 3, 4, dan 5. Oh, yang tadi 0,61 itu untuk butir soal pertama. Ya. Sigma B 1 kuadrat. Ini sigma B 2. Berarti sigma B kuadrat. Jalan B-nya dari 1 sampai 5. Ya kan? B1, B2, B3, B4, dan B5. Jumlahnya adalah 2,51. Sedangkan untuk total varians data adalah sigma T kuadrat. Ini bacanya juga sigma ya, Dek. Ini juga sigma. Nah, ini bedakan lah ya, gimana. Ya, sigma huruf besar, sigma huruf kecil. Untuk varians tadi, varian total 3.251 dikurang 179 kuadrat per 10. 10 ini responden ya, jelas ya. 3251-nya itu dapat dari, nah ini jumlah total keseluruhan ya, dikuadratkan. 361 tambah 324 tambah 144 tambah 361 ini seluruhnya ini jumlahkan diperolehlah 3.251. Sedangkan untuk 179 itu dapat dari 179 yang mana? Ini ya. Jumlah jawaban seluruhnya ada 179. Kayak namanya varians total. Berarti kan ditotalkanlah semua. Ya.
per 10 responden, per 10 responden. Nah, dapatnya 4,69 untuk sigma T kuadrat, varians keseluruhan. Nah, untuk round batch secara manual, K ada 5 pertanyaan per K kurang 1, 4 ya, 5 per 4, 1 dikurang, ini tadi 2,51 per 4,69, dan kita cari manual dari sebelumnya. Nah, dikalikan ya, oleh 0,581023. Jadi dibulatkan menjadi 0,58. Nah, di sini ada rentang untuk reliabilitas yang rendah atau buruk dengan yang tinggi atau baik. Makanya tadi yang kurang dari 0,5 ya, 0,15, 0,15 itu tidak valid ya. Tidak valid datanya. Kembali ke uji validitas dan reliabilitas. Kita bahas contoh berikut. Soal akan dilakukan penelitian pengaruh kepemimpinan dan motivasi kerja terhadap prestasi kerja. Sebelum dilakukan penelitian, masing-masing instrumen diuji cobakan dulu untuk mendapat yang valid, instrumen yang valid dan reliabilitas. Reliable ya. Uji coba instrumen hanya sekali dilakukan kepada 20 responden. Ada 20 orang ya. Pertanyaannya cuma 10. Ini hasil jawaban mereka. Nah, ini jumlah secara datar, 36, 36, 47, 35. Terus dijumlahkan secara vertikal. Diperoleh 764 yang total ya, Dedek. Kalau tadi kan berapa itu? 729 ya. Kan 764. Eh, 179. 179. Nah, yang ini 764. Iyalah, karena kan 20 orang. Kan jauh. Walaupun pertanyaannya setengah dari yang tadi ya. 2 kali yang tadi malah. Diperoleh total jumlah jawaban adalah 764. Nah, ini ada langkah-langkahnya, Dede. Kita kan sudah belajar SPSS ya. Jadi tugas adik-adik lah cari menu yang ada pada perintah ini. Analyze, ini udah pernah kita belajar ya, analyze, ada scale, ada pilih reliabilitas. Analyze, scale ini sudah pernah kita coba ya praktek. Nah, pilih klik reliabilitasnya. Terus masukkan semua score item ke dalam kolom item. Pilih model split half. Jadi yang di variable P atau data variable itu? Kan ada item ya kan. Modelnya pilih split half. Ganti dulu ya. Jadi jangan string atau number. Ya kan. Kalau string kan dia huruf ya kan. Kalau number nanti dia angka. Split half. Nah, terus klik kotak pada list item labels. Ini di data variable. Sebelum kita ngisi data kolom utama, kan ada itu pengaturan-pengaturan data, ya kan? Ada apa namanya? Item, ada labels, kemudian banyak lah, ya. Pengaturan sebelum kita mengisi kolom utama data. Terus untuk langkah kelima, klik opsi statistik, lalu deskriptif, ini juga sudah ya, deskriptif. Klik item, scale if item deleted. Ini coba sendiri ya, Dedek. Nah, cari menunya pada SPSS. Nah, ini yang muncul dengan soal yang 20 responden tadi, butir pertanyaannya ada 10. Sesuaikanlah dengan contoh. Item statistik yang dicari adalah mean atau rata-rata, standar deviasi, dan N. N ini kan jumlah responden ya. Perintahnya sudah ada. Ini ada uji sendiri. Menggunakan SPSS. Kita sudah pernah belajar, jadi harus praktek sendiri. Kalau di kampus kita praktek sama-sama, jadi nggak bisa ya. Harus sendiri-sendiri.
Tugas 1 nih ada validitas, silakan boleh dicoba. Saya ada wacana untuk UAS kita itu soal seperti ini saya buat adik-adik. Ya. Jadi kalau dapat kerjakanlah. Siapa tahu nanti saya tiba-tiba suruh kumpul untuk UAS. Nah, ya, ini hasil-hasilnya aja ini. Sampai slide ke 41. 41. Tugas nomor 2, itu tugas 1 ya. Tugas 1 tapi sudah dijawab. Sudah dijawab ya. Contoh lah istilahnya. Ini uji ulang. Tes 1 dan tes 2. Adik-adik uji lah ya. Cek sendiri pada SPSS masing-masing. Nah, untuk yang berikut, buat data sebanyak sebarang. Jadi kita nggak melakukan kuesioner kepada responden ya, buat sebarang data, isi sendiri masing-masing. Tapi sesuaikan ya adik-adik, jangan ada yang sangat setuju 5, nanti tiba-tiba tidak setuju sama sekali. 5 dan 1. Kan jauh ya. Nanti dia tidak valid, jadinya tidak valid. Buat sebarang data sebanyak 40 datum. Datum ini data secara jamak. Kalau dia tunggal kan data saja. Kalau datum kumpulan dari data-data itu. Terus lakukan uji validitas dan reliabilitas menggunakan SPSS. Lihat contoh pada nomor 1 tadi, ya, tugas 1. Nah, atau adik mau uji manual pakai Cronbach's Alpha, silakan. Atau uji menggunakan 2 metode. Jadi bisa dibandingkan. Cuma kalau dia menggunakan SPSS, hasilnya dia lebih lengkap ya. Jadi ada korelasinya, ada standar deviasinya, ada mean-nya. Ya. Tergantung apa yang kita pilih pada menu SPSS-nya. Kan gitu. Kita pilihlah correlation person. Tadi kita pakai produk moment ya kan, R-nya. Nah, di sini dia korelasi person, person. Lebih lengkap, ada mean, ada standar deviasi, ada 10 angket ya, 10 pertanyaan maksudnya. Ini untuk tes pertama, untuk tes kedua. Diuji kembali, adik-adik cek sendiri di SPSS masing-masing. Statistika 2 ini kan, kita kan 2 SKS ya adik-adik. 1 SKS itu kan teori, 1 SKS-nya praktek. Kalau di kelas, kita bisa langsung praktek bersama, ya, bisa ditampilkan. Tapi kalau daring ini ya adik-adik buat secara individu. Ya. Nah, silakan dipraktekkan sendiri. Jika ada pertanyaan langsung di forum diskusi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.